Fox Radio. Simply the best station. 102 FM Fox Radio Bali, Simply the Best Station. Selamat sore Foxian di kawasan Kota Denpasar dan juga kota-kota sekitarnya. Semoga sehat selalu dimanapun berada dan juga selalu bahagia. Kalau udah sehat dan bahagia pasti kesejahteraan menyertai. Nah, seperti biasa di hari Senin sore kita balik lagi di program acara Basa Basi Kutus-Kutus. Bahas sana, bahas ini. Oke, seperti biasa ya di program Basa Basi Kutus-Kutus kita selalu menghadirkan sesuatu yang tidak biasa. Nah, kalau biasanya itu kita menghadirkan bintang tamu, kali ini kita yang nyamperin bintang tamu nih Foxian. Ya pokoknya selalu di luar kebiasaan Foxian ya. Dan sebelum kita ngobrol-ngobrol nanti sama bintang tamu kita di sore hari ini, terlebih dahulu nih saya pengen ngajak Foxian di luar sana, mungkin yang lagi di jalan ataupun di rumah lagi santai-santai, lagi di kantor, yang pengen gabungan di sini, yang pengen dengerin kita, obrolan kita di sore hari ini, silakan gabungan di WhatsApp boleh di nomor 0878784 ataupun yang mau pengen lihat ataupun menyaksikan dan juga dengerin bisa di Facebook kita karena kita live streaming ya. Di Facebook kita di Fox Radio Bali, di YouTube di Fox Radio Bali dan juga aplikasi kita. Jangan lupa di-download terlebih dahulu ya aplikasi kita di App Store ataupun di Play Store Anda, tinggal ketik Fox Basi Radio. Oke Foxian, yang sudah penasaran mungkin dengan bintang tamu kita di sore hari ini, kita langsung sambut ya di sini. Ada Pak Mandiase dan juga Pak Mansilo. Boleh tepuk tangan yang paling meriah. Halo, apa kabar Pak Man? Ini double combo ya, Pak Man. Saya bingung jadinya. Pak Man ya. Pak Man siapa dulu? Terlebih dahulu. Perkenalan terlebih dahulu. Nama saya Inyoman Sumartayasa. Sumartayasa. Oke, saya singkat nanti Pak Man ya, biar gampang ya. Satu lagi sudah tidak asing tentunya ya untuk Foxian yang sudah tonton ataupun dengerin episode sebelumnya pasti sudah mengenal beliau. Boleh diperkenalkan juga Pak Man di sini. Ya, saya Pak Mansilo. Ya. Nggak isi ajusnya Pak Man. Ya, penasaran tuh. Di belakangnya ada AJS itu apa? Itu beneran ajus. Gini ceritanya itu. Iya, boleh cerita dikit. Saya sebenarnya awalnya itu bikin FB namanya Mansila kan gitu. Karena juga terlalu banyak ternyata yang namanya Mansilo, ya udah biar beda aja saya kasih AJS. AJS, anak muda banget ya. Atau mungkin diganti aja nanti Pak Mansilo. Pak Mansilo sayang selalu gitu mungkin ya. Karena berkahnya udah di sana. Oh gitu ya. Kalau zaman-zaman dulu kan kayak gitu Pak Mansilo, ajus kalau nggak kosong berapa gitu ya. Ingin dicayang selalu. Oke, itu perkenalan terlebih yang di awal dari Pak Mansilo dan juga Pak Mandiase di sini ya. Yang Pak Mansilo ini selaku distributor ya, dan Pak Mandiase di sini adalah reseller. Okay. Depo ya. Iya. Dan kita kali ini kita juga nyamperin ke sini ya di kantornya dari Pak Mansilo sendiri di sini di Bali Semesta Pak Man ya. Jatuh mulu deh. Di kantornya di sini luar biasa. Boleh tahu alamatnya di mana nih Pak Man? Alamatnya Jalan Gunung Salak Utara nomor 59, Banjarabasan, Padang Sambian Klot dan Pasar Barat. Oke. Buat Foxian yang pengen mampir ke sini, nah itu sudah dijelasin sama Pak Mansilo ya, bisa mampir di sini. Luar biasa tempatnya, adem, pokoknya alami. Saya jalan-jalan sini nuansanya kayu semua Pak Man ya, alami. Ini hari ini semesta memberkati seperti nama distributornya Pak Mansilo. Ya, timnya ya. Ini luar biasa, kita diberi kesempatan untuk ngobrol-ngobrol di sini. Oke, kita langsung ke topik. Tapi sebelum ke topik nih, biar lebih semangat nih, kita belum yel-yel. Nah, itu yang paling penting ya. Kita sepakat ya yel-yel ya. Kutus-kutus, Jos. kutus-kutus, Jos. kutus-kutus, Jos. boleh tepuk tangan sekali lagi. Oke, sekali lagi ini program acara ini Kutus-Kutus tidak akan terselenggara kalau bukan dukungan dari Kutus-Kutus Herbal. Kutus-Kutus jos pokoknya ya. Oke, kita ngobrol-ngobrol langsung dengan Pak Mansilo dan juga Pak Mandiase. Santai Pak Mandiase. Enggak. Kayak murung banget ya. Ini banyak masalah atau gimana nih? Boleh sharing-sharing. Lagi grogi baru soalnya. Oh gitu. Ya, tenang ya. Ya. Ini nggak ada gini kok, tenang aja santai. Nanti kita yoga bareng di sini. Oke, mengawali di
Di sini gimana sih pertemuannya antara Pak Mandiasa dan juga Pak Mansile? Oke, satu-satu boleh. Gimana pertemuan Pak Mandiasa dengan Pak Mansile? Saya dulu. Ya, boleh Pak Mandiasa dulu. Baik, terima kasih Pak Gong. Yes. Ya, Pak Gong Ajus gitu. Pak Boleh panggil Jack saya juga boleh. Gong Jack. boleh. Sorry, Gong Jack. Ya. Kalau mau panjang Gong Jack Gak Holiday. usah Pak ya. Ya, holiday lah. Oh, berarti selalu holiday. Walaupun nggak pernah holiday saya, but I'm trying happy day. Oke, silakan Pak Esa. Gini, kami kan dari pertemuan kita dulu pernah pelatihan di BLK. BLK, apa itu BLK Denpasar, Balai Latihan Kerja. Mm-mm. Nah, di situ kami berteman sekian tahun. Nah, setelah kita mempunyai jenjang karir masing-masing, terpisahkan, ternyata Pak Man dalam perjalanan karirnya ketemu dengan Kutus-Kutus. Oke, itu di tahun berapa Pak Man? Kalau tidak salah dari ceritanya beliau tahun 2016 ya, Pak Man. Oh, itu Pak Man mengawali juga kan? Saya belum, saya waktu belum. itu belum jodoh lah dengan Kutus-Kutus karena pada waktu itu pernah beliaunya ke rumah, kita nggak ketemu. Jadi waktu itu memang belum jodoh lah di Kutus-Kutus. Saya di rumah nyari Pak Mansile mungkin nggak ketemu, Pak Man nyari saya nggak ketemu. Ya, selalu kayak film FTV lah. Iya. Ya. Cari di sini melempas. Gitu Iya, ya. betul. FTV banget lah itu. Ternyata itu membuat sesuatu yang menjadi momen ya ketika pertemanan itu menjadi kembali bersatu lah gitu. Asik. Sesuatu yang lebih menyenangkan. Seperti kalau ceritanya dulu orang bersuami istri ya lama mungkin berpisah ya. Ini Sekian tahun. memendam kerinduan. Begitulah ceritanya. Oke, ketemunya di tahun berapa kembali ketemunya? Kembali ketemu itu sebenarnya udah pernah ya ketemu tapi tidak seperti sekarang ini. Kita ketemunya tahun pas awal-awal COVID ini. Awal-awal COVID, berarti di tahun mungkin 2020. 2020-an ya. Ya. Nah, di situ sudah mengenal Kutus-Kutus atau gimana? Itu ceritanya saya sebelum kenal Kutus-Kutus memang kerja di salah satu hotel di Kuta ya. Ternyata momen COVID ini memberikan pelajaran yang luar biasa kepada saya khususnya. Karena dengan adanya COVID ini membuat imajinasi saya untuk bisa mempunyai suatu usaha. Oke. Nah, kalau dulu kita di dalam perusahaan mungkin perginya pagi pulang malam. Atau mungkin kalau kita di pariwisata ada shift malam, shift sore itu jarang kita ketemu dengan anak-anak dan keluarga kan. Nah, dalam benak saya ketika itu terjadi COVID, saya punya ide untuk punya usaha yang memang menjanjikan untuk masa depan keluarga saya. Oke. Nah, kebetulan sebelum ini saya punya usaha kecil di layan Kutus-Kutus, tapi itu setelah memang tidak berjodoh lah dengan saya karena mungkin tidak bisa dikembangkan. Kemudian saya mencoba menghubungi rekan saya ini, teman saya ini. Pak Manajus ya. Saya selama ini ngintip Facebooknya, tapi kadang-kadang ya namanya manusia ya. Iya. Man ini kok Facebooknya sekian satu hari tuh postingannya bos bisa 10 postingan ya. Oke. Saya sih kadang-kadang sepintas saja lihat. Kadang-kadang kok lihat dia di Eropa gitu. Tapi saya waktu itu belum begitu tertarik, belum tertarik karena kegiatan di hotel mungkin Bapak juga Mas Gongnya juga tahu ya bagaimana seorang karyawan hotel ya. Tentunya kesibukan, kemudian apalagi ada kerja sampingan ya. Itu yang kadang-kadang kita nikmati juga sehingga lupa dengan teman gitu ya. Ya karena memang disita waktunya untuk iya itu, begitu. Kan, ya? Jadi akhirnya ternyata momen COVID ini yang mengerem semua kegiatan manusia ya. Yang dulunya super sibuk ya, tidak pernah tahu rumah. Ngambil cuti juga nggak bisa karena kegiatan di hotel ramai ya, komprehensif full. Nah setelah COVID malah nangis-nangis karena terus dikasih libur. Nah, sekarang kalian ambil dah cutinya itu. Malah dikasih cuti ngeluh juga teman-teman. Libur terus ya.
Giliran kerja minta libur. Iya. Giliran libur nangis. Nah, karena liburnya ini nggak digaji. Iya. Itu Nah, masalahnya. Iya, itu masalahnya. Nah, kenapa saya punya firasat kok kudus-kudus ini bisa loh untuk dipakai tunggangan lah, ya, tunggangan untuk menuju cita-cita gitu. Karena saya lihat Pak Mansilo ini sama dengan saya seorang teknisi ya. Masa sih kalau aku tidak bisa gitu. Iya, seorang Pak Mansilo aja sukses. Sebagai trigger Pak Man ya. Iya, benar, memacu benar. juga. Akhirnya kita saling chat-chatan dulu, chat WA. Tapi berapa kali kita chatting tapi nggak pernah ketemu juga. Belum jodoh. Belum Belum jodoh, ya. jodoh. Akhirnya saya ingat di bulan Mei 2020, Ya. tepatnya Mei 2020. Pas artinya chatting kita pas dan ketemu di bawah di Di markas markas. ini. Oh gitu. Ini memang nyamperin di sini memang. Iya, Oh, memang saya oke. nyamperin di sini. Akhirnya ketemu di sini Oke. ngobrol-ngobrol gitu ya. Iya. Akhirnya langsung joinan atau gimana waktu itu? Sempat saya bilang sama teman, saya mikirkan dulu sama istri dan saya juga mengeluarkan sedikit undang-undang dan persyaratan kepada Pak Man mungkin ya. Pak Man, saya sebenarnya tidak bisa kalau diajak marketing gini. Dulu pernah ikut multi level, berapa kali ikut gitu, mentok semua, nggak ada yang bisa karena berapa modal kita keluarkan gitu. Nah itu saya bilang sama Pak Man, saya nggak bisa seperti itu Pak Man. Oh di sini beda, nggak seperti multi level. Jadi kita mengalir apa adanya, seperti air gitu. Nah akhirnya saya pada saat itu belum sih memutuskan untuk bergabung. Akhirnya kita komunikasi dulu dengan anak, dengan keluarga, dengan istri. Akhirnya istri saya nggak saya nggak ada unsur paksaan lah. Loh kok nyantol gitu lah. Akhirnya istri oke lah kita coba dulu. Akhirnya kita mulai dari 6 botol dulu lah. 6 botol. Berarti untuk diri sendiri aja lah Ya. gitu ya. Ternyata kita awalnya harus pakai sendiri, harusnya kita pakai sendiri itu. Karena tanpa kita rasakan, kita pakai sendiri, bagaimana mungkin kita menyampaikan kepada orang lain. Oke. Dan itu terbukti dalam kesehatan keluarga kita, kami ya khususnya, itu memang terbantu sekali dengan kudus-kudus ini. Oke. Gitu. Dan pemakaiannya memang rutin ya, Rutin. kala itu ya, memang untuk tahu khasiatnya kan Iya, seperti iya, itu. betul. Oke, dari Pak Mansilo sendiri, gimana pendapatnya kemarin, pas waktu ketemu dulu, bagaimana mengenai Pak Man Yase ini kira-kira, bagaimana untuk meyakinkan beliau nih untuk gabung di Kutus-Kutus dahulu pas mau join itu di awal-awal? Sebenarnya dari 2016 sebenarnya saya kepingin ngajak teman-teman untuk istilahnya, karena saya kan seneng bagaimana saya bisa membantu orang, apalagi saya ketemu dengan kudus-kudus, jadinya bagaimana saya bisa membantu orang untuk sehat dan sejahtera. Itu memang visi dan misi saya. Sebelum memang ketemu dengan kudus-kudus, saya memiliki visi dan misi bagaimana saya bisa membantu orang itu untuk sehat. Oke. Jadinya memang saya berbagi kesehatan dengan yoga asana, meditasi yang saya miliki. Jadinya pas ketemu dengan kudus-kudus, jadinya pas kali ini sehatnya dapat, sejahteranya dapat. Nah. Jadinya saya bagaimana saya berbagi kepada teman-teman dekat saya. Memang awalnya dari 2016 saya udah tawarin karena saya joinnya itu kan 11 Juli 2016. Iya. Ya, memang sih saya merasakan begini. Awal-awalnya itu orang-orang dekat saya kok nggak ada yang percaya sama saya gitu. Iya. Jujur saya. Termasuk Pak Man Yase sendiri ya. Awal-awalnya nggak ada yang Ngapain percaya. sih Pak Iya. Mansilo nih, gitu. Jadinya saya dalam diri saya sendiri saya berjanji bahwa saya akan membuktikan kepada dunia siapa saya. Jadinya akhirnya 2017 saya udah ke Medan, terus kita udah ke Singapura, udah ke Kuala Lumpur, terus
2018 kita udah keliling Thailand, terus 2019 kita udah ke Eropa, Inggris, Prancis, Belgia dan Belanda. Jadinya teman-teman deket itu udah mulailah mendekat ya, gitu biasanya. Kalau saya apapun yang saya lakukan, saya serahkan kepada alam semesta, saya melakukan yang terbaik. Jadinya orang-orang yang nggak jelas datang jadinya. Orang-orang yang nggak jelas. Bener, orang-orang yang nggak jelas tuh datang. Saya sendiri pun juga mengalir apa adanya, seperti konsep saya tuh, tim saya ini kan Bali Semesta. Oke, mohon saya potong. Orang-orang nggak jelas dalam artian gimana nih orang-orang nggak jelas? Maksudnya orang yang tidak suka atau memang yang antah berantah aja pengen ikut gabungan atau gimana? Kebanyakan orang-orang nggak jelas itu dari FB lah, dari WA atau dari semuanya lah. Jadinya malah orang-orang deket itu malah nggak begitu percaya. Jadinya setelah kita udah berhasil, baru modelnya kepo lah. Kayaknya bener nggak ini orang ini di Eropa apa dia ngedit kayak gitu. Kadang-kadang kan mesti ada bukti dulu Pak Mat. Gitu dah. Yakin kan gitu ya. Nih gue tunjukin nih. Ya seperti itulah, tapi saya yakin memang wajar lah ya orang-orang itu kan nggak begitu mudah percaya dengan kita. Kalau kita udah menyerahkan kepada alam semesta, jadinya alam mempertemukan kita dengan orang-orang yang sepantasnya, dan akhirnya orang-orang dekat itu dia semakin mendekat jadinya. Seperti itu. Nah, akhirnya ketemulah dengan Pak Mandiasa, akhirnya dijodohkan ya. Ya seperti law of attraction lah, energi sejenis menarik energi yang sejenis, seperti itu kan ya. Dengan konsep alam semesta. Saya menarik nih kalau udah ngomongin alam semesta kayak gini dengan keikhlasan seperti itu. Betul. Ini banyak belajar nanti saya sama Pak Mansila ya. Saya mau yoga di sini Pak Man, boleh kan? boleh. Ngomong-ngomong nih bangunannya kapan nih di ini Pak Man? Kalau bangunan ini udah tahun 2000. Tahun 2000? Ya. Oh memang sudah sebelum jadi distributor, belum digunakan sebagai kantor, ini memang sudah ada gitu maksudnya? Memang kita udah ada bangunan tahun 2000-an lah. Tahun 2000-an ya, oke. Kira dipakai kantor di sini. Ya jadi ya sebenarnya sih awal-awal saya buka ini juga, banyak juga teman, saudara juga yang tidak begitu percaya lah bahwa banyak sih memang awal-awalnya orang nggak percaya lah. Dia nggak percaya bahwa masa kita jualan sebotol kayak begini, gedungnya segede segabreng gini kan. Jadi ya gak? Orang itu nggak percaya jadinya. Yang sudah saya dengan keyakinan pada diri saya sendiri, karena saya juga kepingin bikin studio yoga lah ya. Studio yoga, pokoknya bagaimana orang itu hidup sehat tanpa kimia. Karena prinsip hidup saya tuh bahwa diri kita bisa menyembuhkan, tubuhnya kita bisa menyembuhkan diri sendiri. Dan pas saya ketemu dengan kudus-kudus jadinya matching. Sejalan ya? Sejalan jadinya sehatnya dapat, sejahteranya dapat. Seperti itu. Luar biasa. Boleh tepuk tangan dong untuk kedua narasumber kita. Dan balik lagi ke Pak Mandiasa ya, akhirnya ketemu di 2020 kemarin di pas pandemi lagi ya, pas lagi memang ekonominya udah agak-agak sedikit apa ya dibilang ya, udah merosot gitu kan ya. Nah Pak Man ini awalnya ngambilnya 6 botol. Nah untuk berlanjutnya lagi itu gimana itu prosesnya, akhirnya bisa jadi sekarang mohon maaf jadi reseller. Depo. Nah boleh dijelaskan sedikit antara reseller, depo atau yang lainnya? Biar Foxian mungkin ada yang masih belum tahu ataupun masih bingung, biar tercerahkan di sore hari ini. Silakan boleh. Saya? Ya. Siap. Atau mau sweet dulu? Oke, dari cerita awal kan memang saya pengambilan 6 botol. Kemudian entah bagaimana temen, karena saya memang memang minta petunjuk dengan Pak Mansila awalnya. Bagaimana sih cara pemasaran yang memang bisa lebih cepat ya. Kita nggak usah mengadakan seperti multi level itu mengumpulkan orang banyak gitu kan. Cukup pakai Facebook gitu dia bilang. Cukup medianya medsosnya baik Facebook IG, WhatsApp-nya. Jadi dalam
keseharian ya memang kita pakai itu Facebook. Saya waktu itu masih awal-awal gabung di Kudus masih masih sebagai karyawan hotel. Dan kemudian kok lama-lama banyak mulai ada komen-komen yang like statusnya kan gitu. Teman kerja yang memang seorang pemakai Kudus memang dia memang militan lah. Mulai beli ke saya, yang saya beli 6 kemudian diambil langsung mungkin ya. Atau saya ambil 12 botol dari 6 ke 12 diambil 6. Kok lu cepet ya, tapi waktu itu perputaran uang cepet tapi hasilnya belum kelihatan. Belum kelihatan ya. Nah, kemudian Pak Man Sile memberikan spirit lagi, dorongan. Kalau kita memang mau artinya memang terjun di Kudus, kita harus berani, fighter dalam arti mempunyai jiwa yang semangat, mempunyai fokus pada tujuan. Memang dari dulu fokus seperti apa yang dibilang Babe itu. Kemudian segala aktivitas di lain Kudus saya tidak mau upload lah di Facebook. Kecuali hobi bersepeda. Itu kan penting juga. Ya, penting olahraga dan sehat. Ya. Nah itu, selain itu saya tidak mau posting. Kemudian hasilnya ada. Dari media sosial itu, kemudian orang semakin lama semakin tahu. Apalagi di lingkungan saya, di Banjaran saya, kalau di Bali Banjar namanya. Itu semakin lama kok panggilan saya berubah gitu loh. Yang dulu namanya panggilan anak ya, Pak Melis gitu namanya. Sekarang kok Pak Kudus datang nih. Ini Pak Man Kudus. Nah, ada juga yang manggil ini apa ya, kayak panggilan orang Cina itu apa namanya ya? Apa? Cek itu loh. Ko. Ini ko-nya datang nih, ko-nya gitu. Loh, berubah jadi. Berarti brandingnya kita sudah mulai masuk ya. Ada hasilnya. Jadi di sini intinya lah katanya Pak Man sih. Yang pertama adalah fokus. Fokus dalam arti kita satu tujuan apa ya? Kudus ya. Mungkin ya apa yang menjadi cita-cita kita. Kemudian branding diri. Branding diri dengan mungkin di medsos ya, atau dengan keseharian kita. Mungkin kalau kita main-main ke keluarga atau rumah tetangga itu selalu bawa gini Kudus. Jadi setiap saat kita buka buka tutupnya thread. Apa itu Man kan gitu teman-teman. Inilah Kudus. Jadi kita harus tidak boleh pelit dalam hal ini. Apalagi di Bali ada namanya kegiatan ngayah itu. Di situ itu saatnya kita promosi di situ ya. Marketingnya. Apa namanya, kita berbagi juga. Ya, prinsipnya kita di sini memang berbagi. Dengan kita berbagi, paling tidak dari sekian orang itu pasti nyantol lah. Gitu. Jadi dari pengambilan 12 habis 6 habis 12, Pak Mannya memberikan motivasi. Pak Man, kalau ingin maju, coba pengambilan 200 dulu. 200. Nah, saya kemudian sama istri, Bu, ada tabungan nggak? Gitu. Udah mulai nih. Udah mulai. Ini berapa bulan ini prosesnya Pak Man? Ini kita mulainya dari bulan Mei join, sekitar bulan Mei, Juni, Juli. Mendekati Juli itu, kita udah berani. Hampir 2 bulan ya, Mei, Juni, Juli. Itu saya pembelaan 12 gak banyak-banyak, artinya gak lama lah. Ambil 200 langsung. Kita pokoknya ada tabungan kita pakai. Nah, ternyata setelah pengambilan 200 itu sudah mulai ada titik terang lah dalam dari ada hasil. Dari ada cuannya juga. Dapet. Kemudian intinya di sini kalau kami ya sekeluarga itu memang kompak. Di satu kata, apapun yang kita tekuni, kita pasti diskusi dulu. Mami, ya kalau bahasa kerennya mami ya. Kita berani nggak join di Kudus terus resign di hotel, berani nggak? Oh, waktu itu masih sementara masih di hotel. Tapi sudah keluar inisiatif tuh di bulan Juni itu dah, karena sudah kelihatan gitu. Saya terserah bapak aja. Oke. Terus anak-anak sempat sih melarang gitu ya.
jangan berhenti kerja Pak. Karena anak-anak kan memang kalau lihat bapaknya kerja di hotel tuh memang mungkin kelihatan apa keren gitu gimana. Iya. Tapi setelah kita berikan dia pengertian bahwa dengan kita fokus dalam satu pekerjaan, kalau kita misalnya sekarang bekerja di hotel, kemudian lagi ngambil usaha ini, saya pikir terpecah. Iya, nggak fokus ya. Pikirannya. Itu menurut saya pribadi ya. Iya. Juga Pak Mansilo juga memberikan itu. Dan itu saya alami. Waktu itu masih kerja dan terpecah. Oh, saya harus begini. Akhirnya keluarga mendukung. Ya kalau memang ini keputusan terbaik, saya siap mendukung. Istri bilang begitu dan anak-anak juga mensupport. Oke. Nah, akhirnya di bulan Oktober, 31 Oktober 2020, saya menyatakan resign dari tempat kerja. Di bulan berapa tadi Pak Man? Oktober 31 Oktober 2020. 2020 itu ya. Nah, itu sedikit ada mungkin teman-teman kerja agak terkejut ya. Kok secepat itu Ini yakin nih gitu. Ya. Bahkan mungkin ada yang punya pikiran miring lah sedikit. Masa sih dengan ini bisa? Tapi kalau kita fokus, kita jangan mendengarkan kata orang ya. Memang wajar aja mereka menyayangkan kita. Sekian tahun kita bekerja di situ, masa kita tinggalkan. Yeah. Kalau saya punya prinsip, di mana kita enjoy bekerja, bisa kita mengeluarkan spirit kita sendiri tanpa harus di bawah tekanan ya. Saya rasa di mana-mana pun kita bekerja pasti ada tekanan. Iya, pasti. Ada target perusahaan yang harus kita capai kan seperti itu. Nah, kalau kita punya usaha sendiri tentunya targetnya kita yang atur, kemudian kita tidak ada tekanan, tapi tetap dalam usaha gitu loh. Tidak boleh setelah kita berusaha kita santai kan gitu. Tapi santai-santainya kita terus konsentrasi di dalam kerjaan kita yang kita ambil itu usaha. Kemudian ini saya cerita lagi, setelah melihat perkembangan dari 200 itu kita memberanikan diri mengambil 500. Karena setelah waktu itu kita mengikuti masterclass ya di pabrik, itu juga memotivasi kita. Oh, ada pelatihan gitu juga Pak Man ya? Babi pernah bilang, kalau kita mau di titik aman, ambillah 500 botol minimal, kita bisa tenang lah. Iya. Kalau kita masih bermain di bawah itu belum aman. Oke. Untuk pengambilan sendiri itu ada syaratnya nggak sih Pak Man? Pak Mansilo mungkin bisa menjelaskan, misalnya untuk seorang depo, reseller ataupun di bawah itu ada minimal pengambilan nggak? Kalau pemakai kan 1 botol, terus 6 botol. 6 botol itu kita udah bisa jualan 6, 12, 30, 60, 100, 200 gitu. Oke. Ya, tergantung tergantung kemampuannya kita. Oh, bebas gitu ya. Kalau distributor sendiri itu ada minimalnya tidak? Sebenarnya sih nggak ada juga, tergantung disesuaikan juga dengan kemampuan kita. Memang awalnya itu pertama saya mungkin awalnya ya, mungkin dulu kan dulu udah ada distributor sebenarnya. Saya cerita awal lah ya, dulu kan ada distributor tunggal. Ya. Mungkin distributor tunggal itu mungkin ada masalah atau bagaimana, kita juga nggak tahu. Saya juga termasuk generasi kedua, jadinya ada depo. Nah, jadinya depo itu pengambilannya itu ada yang 1.000, ada mungkin di bawah 1.000. Karena saya juga mungkin saya juga kan nggak langsung berhubungan juga dengan pabrik awalnya itu. Saya disuruh ngambil ke orang gitu. Jadinya saya sebenarnya memang sih intuisi saya mengatakan kalau saya ngambil ke orang itu jadinya kayaknya energinya nggak bagus gitu. Jadinya ya mau nggak mau nih saya harus ngambil ke sumbernya seperti itu ya. Minimal awal
nya itu saya disuruh ngambil ya 3.000 dulu sama 3.000. Ya. Oke. awalnya itu Itu jadinya berapa duit kalau 3.000? 3.000 plus komplit itu sekitar 377 juta 377 juta. zaman itu ya. Minjem itu semua itu. Minjem. Ya. Tapi nekat ya. Ya. Pak Man? Memang saya orangnya kalau boleh dibilang memang cukup nekat sebenarnya. Karena juga saya sendiri juga udah sangat jenuh sekali kerja 20 tahun lebih. Iya sih. Jadi ya, orang gajian itu kan ya udah kayaknya capek juga. Saya juga awalnya juga takut juga. Awalnya juga takut saya keluar dari pekerjaan itu ya. Jadinya ya saya ngomong ke anak, istri, keluarga itu intinya memang mau tidak mau tuh kita harus mengambil suatu keputusan karena kita udah menjalani sesuatu 20 tahun lebih jadinya ya dari posisi level paling bawah jadi manajer ya hidupnya ya lari di tempat gitu loh. Lari, mau nggak mau saya juga nggak tahu bisa seperti ini ya amin kutus-kutus memberikan saya jalan ya seperti ini. Oke, akhirnya Pak kita kembali ke Pak Maniasa juga yang dimana akhirnya sudah menemukan jalan di kutus-kutus kan gitu Pak Maniasa. Ada nargetin nggak sih maksudnya harus laku sekian nih sebulan kayak gitu misalkan pada awal-awal ngerintisnya? Kalau saya nggak ada target seperti itu, cuma mengalir seperti Ngalir aja air ya? Karena saya memulai itu dari keluarga dulu, dari keluarga sendiri, kemudian keluarga dekat, kerabat gitu yang memang kita perkenalkan dulu, kita berbagi, mungkin dari sepertiga botol kita kasih. Terutama sama dengan Pak Man dulu pernah berbagi ke orang tua saya, kebetulan saya nggak ada di rumah. Bahkan diberikan 1 botol gitu. Nah, kalau saya ya mungkin masih di bawahnya Pak Man, masa nggak berani ngasih berbagi kepada yang lain tuh ya sepertiga botol, mungkin setengah botol. Itu awalnya kita dari keluarga dulu. Kemudian energi ini memang saya pribadi rasakan sama dengan apa yang saya pelajari selama ini ya. Nah, ini yang juga menambah motivasi saya di Kutus-Kutus bahwa benar semua pusat saraf yang dimiliki manusia itu letaknya di telapak kaki. Kemudian jalurnya energi itu memang dari silit kodok apa namanya tulang ekor sampai ke kepala. Itu mirip sekali dengan apa yang saya pelajari sehingga cepat menyatu gitu. Sama halnya dengan cakra ya. Cakra kan dari belakang kayak gitu ya. Jadi mungkin aja ini alam sudah menuntun saya harus ke sini. Sekian tahun bekerja, memang bekerja itu suatu proses menurut saya, proses. Semua orang memang harus berproses. Karena kalau memang saya di 2016 belum saatnya. Saya punya proses. Jadi setiap orang saya yakin punya proses. Bener banget sih. Kalau udah alam yang berbicara. Tapi dari sekian yang saya ajak ngomong ya masalah kutus-kutus ini memang karena memang bahan dari alam. Energinya ini memang ada yang intuisi seperti yang Pak Man bilang. Pak Maniasa juga bilang. Semua ada intuisi bahwa memang alam yang mempertemukan kan seperti itu ya. Jadi akhirnya dibalurkan ke keluarga dulu kan gitu kan ya. Betul. Emang ada keluhan dulu sebenarnya sebelumnya? Saya pribadi ya sebelum itu belum join sih. Dulu kakak saya yang duluan jualan dia. Ya, kakaknya dulu jualan. Kakak ipar. Kakak ipar ya. Tapi dia masih bermain 6 botol, 12 botol. Kebetulan saya punya warung kecil di rumah. Nah, kakak menitipkan di situ. Suatu saat saya sakit, entah mengapa sudah berobat ke dokter, tapi pada saat itu nggak mau keluar keringat gitu. Jadi tenaga masih lemas. Nah, saya teringat dengan apa yang disampaikan Pak Mansila di Facebook mungkin ya. Saya baca atau saya dengar dari kakak, entah kenapa kok di benak saya coba kutus-kutus gitu ya. Saya suruh istri saya, Bu kayaknya ada kutus-kutus ya di warung. Coba kita ambil dulu nanti masalah bayar nanti bilang sama kakak.
langsung diambil dan dibalurin gitu. Nah sejak itulah kita tunggu berapa jam, kemudian keringat langsung mengucur gitu. Nah kalau saya rasakan itu sentuhan energi yang mungkin memanggil saya untuk terjun di kudus-kudus ini. Oke. Ya jadi dengan semangat itu tetap kita jaga sampai akhirnya masih di tahun 2020 di bulan Oktober November ya kita punya rencana sama istri, Pak, bagaimana sebaiknya kita punya rumah sehat. Rumah sehat. Iya, rumah sehat. Adopsinya hampir sama lah, kayak yang di sini. Maksudnya kayak kantoran gitu. Iya. Ada relaksasi ya seperti itu. Jadinya kita bisa praktekkan lah. Karena kita ini sama-sama orang teknik sebenarnya. Kita ini kan biasa berurusan dengan benda mati lah. Iya. Jadi sekarang ya berurusan dengan manusia jadinya. Seperti itu. Jadinya ini kan bengkelnya di bawah nih tempat prakteknya itu Pak Mannya juga bikin sama tempat praktek seperti ini. Siap. Akhirnya akhirnya kesampaian itu? Iya. Kesampaian dan kita resmikan di tanggal 9 Januari tahun 2021 dan diresmikan oleh Pak Man. Luar biasa, boleh tepuk tangan. Semoga juga semakin ke depannya bisa seperti kayak Pak Mansila di sini. Semakin amin gitu ya. Bagi juga sama saya. Yeah. Oke, seru banget ya ngobrol dengan Pak Mansila dan juga Pak Man Yase. Tapi nanti kita ngobrol lagi ya Pak Man. Double Pak Man di sini saya bingung juga ya. Tapi setelah komersial berikut ini ya. Buat Foxian jangan kemana-mana dulu. Stay tune terus di 102 FM Fox Radio Bali. Simply the best station. Of Kudus. Dari kota Gianyar yang berseri, kutus-kutus lahir dan bersemi, mengilhami kita untuk berbagi, bergandengan tangan untuk sebuah mimpi. Dari Bali ke seluruh Nusantara, menyatukan visi dan cita. Tiada kata lelah yang terucapkan, semangat pun terus membara. Kudus, kudus, semakin melambung tinggi. Kudus, kudus, kebanggaan kami. Kudus, kudus, karya asli anak negeri. Kudus, kudus, anugerah yang sempurna. Dari Indonesia ke masa dunia, sukseskan kita semua. Dari Bali ke seluruh Nusantara, menyatukan visi dan cita. Tiada kata lelah yang terucapkan, semangat pun terus membara. Kudus, kudus, semakin melambung tinggi. Kudus, kudus, kebanggaan kami. Kudus, kudus, karya asli anak negeri. Kudus, kudus,
Dari Indonesia ke pasar dunia, sukseskan kita semua. Kutus-kutus Jos. Kangen kota Yogyakarta? Liburanlah sekali-sekali untuk menghapus kerinduan Anda akan Yogyakarta. Jangan bingung mau stay di mana, karena Kutus-Kutus Hospitality juga hadir di Yogyakarta. Kutus-Kutus Klimi Hiwis memberikan pelayanan bernuansa Jawa tradisional dengan fasilitas kamar yang lengkap dan modern. Kutus-Kutus Klimi Hiwis ada di Jalan Suroto nomor 14, Kecamatan Gonokusuman, Kota Baru, Yogyakarta. Untuk informasi lebih lengkap, bisa hubungi WhatsApp 0852 85 kali 085 atau klik website www.kutuskutushospitality.com dan Instagram @kutuskutusvilla88. Kutus-Kutus Klami Hiwis is a part of Kutus-Kutus Hospitality. Tumben nih kelihatan, kamu kok jarang upload video dan komen di YouTube sih sekarang? Iya nih, sudah seminggu lebih internetku mati. Pantesan. Gak tahu nih, padahal udah aku telepon terus, disuruh nunggu dan juga sampai sekarang masih aja mati. Sebel deh. Ganti dong, pakai layanan internet dari Esnet. Kayak aku nih, selain harganya terjangkau, yang penting supportnya say. Dengan penanganan yang cepat dan care lagi sama pelanggan. Untuk layanan paket dari Esnet, mulai dari harga 300 ribuan per bulan, tergantung kecepatannya. Selain itu, kamu juga bisa up and downgrade paket sesuka kamu. Misalkan nih, ada masalah koneksi teknis, bisa datang nggak sih, Shay? Bisa banget. Esnet kan better support. Esnet, high speed internet with better support. Jalan Tukat Barito Timur nomor 11 Panjer Denpasar. Telepon 0361895577 untuk marketing dan juga 0361895588 untuk customer service. Internet, ya Esnet. Setiap orang memiliki kemampuan alami pada tubuhnya untuk mengobati, untuk memperbaiki, serta untuk menyembuhkan setiap masalah yang terjadi. Namun terkadang, energi untuk penyembuhan sendiri tersebut tidak berfungsi optimal, sehingga mengganggu proses perbaikan alami tubuh. Minyak kutus-kutus yang diracik dari berbagai tetumbuhan alam membantu mengoptimalkan kembali fungsi energi tubuh sehingga penyembuhan alami bisa berlangsung lebih cepat. Balurkan minyak kutus-kutus pada sepanjang tulang punggung hingga tulang ekor serta telapak kaki dan biarkan ia bekerja memulihkan energi tubuh Anda kembali, sembari menebarkan berjuta manfaat dari setiap bahan herbal alami yang terkandung di dalamnya. Pastikan untuk mendapatkan minyak kutus-kutus yang asli hanya pada distributor, agen, reseller, dan outlet resmi terdekat. Atau dapatkan di Fox Radio, Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Denpasar. Hanya yang asli, yang benar-benar akan memberikan manfaat terbaik dari minyak kutus-kutus. Nih bro, cobain. Apaan nih? Enggak, aku udah kapok. Enggak. Gak apa-apa, pakai aja. Mumpung gratis loh, pakai aja. Enggak. Cupu kamu, ayolah, ayo. Oke lah, tapi sekali ini aja ya. Nah, gitu dong. Jangan bergerak, angkat tangan. Jangan pak, jangan. Ampun pak. Jangan pernah coba-coba dan jangan pernah penasaran. Tegas berkata tidak untuk narkoba. Narkoba dapat merusak seluruh jaringan dan organ tubuh. Kematian mendadak, dapat melakukan hal tercela, pemalas dan agresif, tidak kenal sopan santun, berbuat kriminal, membahayakan orang lain dan kerugian lainnya. Ketika ada anggota keluarga terjerat narkoba, segera hubungi Badan Narkotika Nasional terdekat. Jangan mau dibujuk rayu. Ingat bahayanya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali 102 FM, Simply the Best Station. Feel good music.
Dari kota Gianyar yang berseri, kutus-kutus lahir dan bersemi, mengilhami kita untuk berbagi, bergandengan tangan untuk sebuah mimpi. Dari Bali ke seluruh Nusantara, menyatukan visi dan cita, tiada kata lelah yang terucapkan, semangat pun terus membara. Kutus, kutus, semakin melambung tinggi. Kutus, kutus, kebanggaan kami. Kutus, kutus, karya asli anak negeri. Kutus, kutus, anugerah yang sempurna. Dari Indonesia ke pasar dunia, sukseskan kita semua. Kutus-kutus. Oke, Foxian balik lagi di acara Bahasa Basi Kutus-Kutus. Bahas sana, bahas ini. Tentu saja bareng bintang tamu kita di sini. Dan untuk Anda Foxian yang masih pengen gabungan di sini ataupun yang baru gabungan, yang pengen tanya-tanya silahkan di WhatsApp di nomor 087 8784 kali 102 atau bisa menyaksikan langsung di YouTube kita di Fox Radio Bali dan juga di Facebook kita di Fox Radio Bali. Dan satu lagi di aplikasi tinggal Anda download di App Store ataupun di Play Store Foxian yang semuanya gratis. Jadi download sekarang juga ya agar bisa dengerin ataupun saksikan kita secara live. Oke, kembali lagi kita ngobrol-ngobrol dengan double Pak Man di sini ya. Pak Mansile dan juga Pak Man Yase. Nah, setelah perjalanan semua ini dari Pak Mansile mungkin gimana nih perasaannya Pak Man menjadi seorang distributor yang ya bisa dibilang udah sukses lah ya. Gimana perasaannya Pak Man dengan sudah adanya kantor juga ini? Perasaan saya sangat berterima kasih sekali pada alam semesta dan saya berterima kasih kepada Babe yang bisa menciptakan kutus-kutus sampai seperti ini. Jadinya kutus-kutus ini yang mengantarkan saya ke seluruh Nusantara. Oke. Jadinya hampir selama 20 tahun kerja itu jadinya dari rumah ke tempat kerja seperti itu. Jadinya setelah bergabung di Kutus-Kutus, jadinya hampir pulau yang ada di Indonesia itu bisa saya kunjungi. Sambangi ya? Ya, semua karena Kutus-Kutus. Wah, luar biasa. Ya. Selain menyehatkan, membuat bisa keliling Indonesia dari Pak Mansile. Tapi ngomong-ngomong Pak Mansile itu keliling Indonesia memang jualan atau memang ada tur dari kutus-kutusnya atau gimana? Kalau saya sendiri sih memang pertama sih hobi saya karena traveling lah ya. Traveling, okay. Jadinya memang bagaimana saya bisa membantu orang. Itu awalnya itu karena saya awalnya bisanya yoga ya jadinya saya berbagi kesehatan dengan yoga asana, jadinya pas ketemu dengan kutus-kutus juga kita bisa berbagi kesejahteraan dan saya kelilingnya itu sih sebenarnya awalnya itu di media sosial, jadinya bisa ketemu dengan teman-teman yang di Medan, yang di Sulawesi, terus yang di Kalimantan, jadinya saya sendiri itu jadinya ketemu dulu di FB, jualan, jadinya sebenarnya kita sih nggak tahu wajahnya aja kita nggak tahu, jadinya kita bermodalkan chatting-chattingan, mungkin kita dijemput di bandara atau di mana seperti itu. Oh pokoknya kayak meet up gitulah pokoknya, kayak jumpa fans. Ya kayak gitu. Kayak kemarin juga saya kan lewat darat juga, saya ke Surabaya, Jogja, Cimahi, Bandung, Cikarang, Jakarta, sama Bogor. Jadinya hampir 14 hari saya tur Jawa. Asik, keren Pak Man ya. Saya boleh nggak nama jual nama Pak Man besok kalau kenal anak namanya Pak Man. Jadinya hobi,
ini jadinya jalan lah. Jalan. Karena kutus-kutusnya memang kalau saya lihat ini kutus-kutus ini produk yang sangat luar biasa. Dan energi yang ada di dalam kutus-kutus itu ya matching lah dengan saya. Jadinya energinya masuk, jadinya hobinya saya jalan. Jadinya sampai sekarang, jadinya orang tuh lebih mengenal saya ini kutus-kutusian seperti itu. Itu kan tadi perjalanan dari Pak Aman. Nah mungkin Foxian sendiri yang masih ragu-ragu ataupun masih bingung nyari minyak gitu kan. Ini kan banyak tentunya minyak-minyak seperti ini ya. Kenapa kutus-kutus menjadi andalan? Nah boleh dijelasin dikit nih untuk Foxian yang mungkin yang masih bingung gitu kan. Kita kalau sendiri yang kutus-kutusian pasti udah tahu itu. Mungkin dijelasin sedikit untuk Foxiannya Pak Aman. Sebenarnya untuk teman-teman Foxian seluruh Nusantara, bagi saya untuk kutus-kutus lah ya, karena saya sendiri sebenarnya awalnya bukan seorang pemakai lah ya. Saya juga bukan seorang pemakai dan saya juga bukan seorang penjual, karena memang saya sendiri energi yang ada di dalamnya itu saya tahu bahwa ini adalah energi murni dari alam semesta untuk kesehatan dan kesejahteraan orang banyak. Dan dari itu dan banyak sekali jadinya orang tersembuhkan. Kan jadinya orang-orang karena dia tersembuhkan jadinya dia percaya seperti itu. Jadinya kan tipe orang itu kan beda-beda dia. Ada yang karena dari sakit, karena dari mungkin kayak saya energinya yang saya tahu jadinya saya setelah tahu energinya jadinya saya mencoba juga untuk memperkenalkan, padahal karena saya juga nggak make awalnya, jadinya kok banyak yang sembuh ya. Jadinya saya sendiri, ya memang benar ini bagus gitu. Tapi dari sekian itu Pak Aman, ada nggak sih testimoni yang menarik misalkan kayak gitu, nih habis mungkin keseleo ataupun yang parah-parah gitu setelah menggunakan minyak kutus-kutus akhirnya bisa disembuhkan? Ada nggak sih testimoni seperti itu dari pelanggan? Oh banyak sekali. Banyak. Ya banyak sekali. Saya ya contoh lah ya. Saya awalnya sebenarnya saya memang tidak begitu tertarik dengan yang namanya kehidupan duniawi lah ya. Karena saya juga udah bosen juga dengan yang namanya carut-marut kehidupan duniawi. Ini serius Pak Man? Iya benar. Pak Man mau moksa atau gimana? Enggak. Jadinya saya itu judulnya meditasi, yoga, puasa. Ini tanya istri saya ini ada di sini jadinya. Jam 11:30 tuh saya udah meditasi. Terus jam 3 udah bangun, 3:30 udah meditasi. Jadinya keinginan untuk keduniawian tuh saya udah malas lah ya. Jadinya kayak ketemu dengan kutus-kutus, kayaknya seolah-olah dia begini. Kamu harus ikut aku. Jadinya awalnya saya juga nggak mau. Jadinya setelah saya ikut dengan kutus-kutus, jadinya hubungan suami istri itu normal lagi, seperti itu. Ya seperti itu, jadinya kan pengalaman saya. Jadinya memang kutus-kutus ini kayak begini dia. Belum saatnya kamu seperti ini, kamu punya anak, istri yang harus kamu nafkahi. Jadinya kerjaan saya itu seperti itu, yoga, meditasi, puasa. Jadinya seperti itu aja kerjaannya. Kadang-kadang naik gunung, naik sepeda. Jadinya pas ketemu dengan kutus-kutus, jadinya kehidupan saya ini lebih seimbang. Gitu. Lebih seimbang, lebih balance lah ya. Ya, seperti itu. Pak Man. Dari Pak Mandiasa sendiri ada nggak sih pengalaman-pengalaman tentang testimoni-testimoni dari pelanggan sendiri yang menarik gitu misalkan? Banyak juga sih testimoni yang didapat pelanggan saya di depo. Kami sendiri juga banyak testimoni ya. Saya punya anak paling kecil namanya Komang itu. Paling anti dia kalau diajak ke dokter. Karena mungkin trauma dengan obat ya. Kalau diajak ke dokter pasti nangis. Ketika dia sakit, namanya anak ya, pasti sakit. Dia pasti cepat minta minyak kutus-kutus. Mau diapain kok tubuhnya tuh dia ikhlas, rela. Tapi kalau diajak ke dokter itu nangis dia. Jadi itu testimoninya bahwa dengan dia dibalur, kemudian energinya akan mengalir dengan bagus ya. Jadi penyakit itu akan bisa sembuh. Nah itu testimoni yang luar biasa sebenarnya. Nah itu yang membuat kami sekeluarga tambah percaya, tambah yakin bahwa kutus-kutus ini memang energi yang luar biasa. Jadi dengan itu pun kami
termasuk cepat ya bisa membuat rumah sehat. Apalagi lokasi rumah yang di pinggir jalan ya. Perempatan. Ya. Jadi mudah untuk dicari lah. Oke, boleh diinfokan alamatnya di mana? Baik, teman-teman Fox Bali dimanapun berada, nanti kalau ingin merasakan baluran atau masas dengan minyak kutus-kutus, silahkan kunjungi Rumah Sehat Kutus-Kutus Buduk yang beralamat di Jalan Kopral Nyoman Suene nomor 47 Banjar Umur Tegal Buduk Mengui Badung. Oke. Dan menjual juga produk kutus-kutus. Menjual produk kutus-kutus yang asli. Dan saya sarankan belilah di outlet, di depo atau reseller yang memang penjual yang asli 170 per botol. Nah, itu dia. Saya juga berterima kasih nih sama Fox Radio Bali ya. Pernah konsumen datang ke toko, nah, dia bilang seorang bapak nih, dia beralamat di Dalung, datang tiba-tiba terus mau mencari kutus-kutus. Kemudian saya ajak sedikit berbincang, dari mana bapak tahu kok ada depo atau tempat kutus-kutus di sini? Saya ini seorang fan-nya Fox Bali dulu, Casanova ya. Casanova. Jadi dari dengar radio itu, kemudian mungkin chatting ya dengan salah satu karyawan Fox. Disaranin untuk cari tempat depo terdekat, yaitu di distributor terdekat. Ternyata tempat saya yang dituju. Ini juga suatu anugerah ya. Dengan kita punya medsos dan kita gabung di Fox Bali, tentunya akan ditujukan konsumen-konsumen kita mau daerah yang terdekat yang memang reseller atau depo. Jadi kita semua sama ya, tidak ada persaingan dimanapun, yang penting distributor resmi. Nah, yang terdekat di kota bisa seperti di Pak Mansile, kemudian Pak Mandiase juga di Buduk Pak Man ya. Betul. Oke, luar biasa. Kalau di situ jualan apa aja Pak Man? Emang khusus minyak atau semuanya produk dari kutus-kutus? Semua produk kita jual di situ. Ada minyak kutus-kutus, ada minyak tanami. Jadi yang belum tahu ya, kita perkenalkan di situ. Kita ada juga sabun kalila di sini, yang ini, dan itu sabun tanami. Kemudian ada juga minyak limited edition tahun 2020, kemudian 2021. Ini juga sama khasiatnya, cuman kita mungkin beda kemasan ya. Tapi semua sangat bermanfaat dan itu bisa dipilih sesuai dengan selera masing-masing ya. Dan saya sebagai pemilik depo Kutus-Kutus Buduk sangat berterima kasih kepada pelanggan ya, seluruh mungkin sekitaran Buduk ya, sangat antusias ya sama dengan konsumen yang lain. Tapi saya bersyukur dengan adanya Rumah Sehat Kutus-Kutus ini sebagai tempat saya mencari inspirasi juga. Yang awalnya saya seorang teknisi, akhirnya saya menjadi seorang terapis. Iya. Bengkelnya dulu mesin, sekarang bengkelnya manusia. Sama modelnya kayak di sini kan, kita ada studio yoga, ada juga relaksasi. Jadinya berhubungan dengan kesehatan dan kesejahteraan. Jadinya kalau kita punya misi, kalau you mau sehat dan sejahtera, datang ke gue. Hal yang paling utama tuh dalam hidup itu kan, sehat, sejahtera gitu ya. Kalau nggak sehat hanya ada di kutus-kutus. Hanya ada di kutus-kutus. Kutus-kutus. Tapi ngomong-ngomong, ini kan udah ada rempah-rempah nih. Pak Mansile mau ngeracik sendiri atau gimana? Oh, ini minimal pelanggan tuh biar tahu bahannya apa saja seperti itu. Oke, ini ada apa aja nih Pak Man? Ini jahe, ada kunyit, semua jadinya di depan juga kita tanamin. Kayak apotek hidup lah zaman dulu ya. Ini ada di dapur-dapur semua ya. Ini enak nih kalau bahasa genep nih. Sebenarnya bahannya kutus-kutus ini kalau saya lihat ini
bumbu dapurnya kita. Dan yang saya merasakan memang Pak Bambang sendiri yang mendapatkan berkah. Karena ini kan sebenarnya warisan nenek moyang kita yang lama kita lupakan lah istilahnya. Jadinya bagi saya tuh orang itu pasti ada yang mendapatkan berkah. Jadinya kan belum tentu juga semua orang bisa meracik. Ya benar, walaupun tahu bahannya apa gitu ya. Belum tentu. Tapi karena kutus-kutus ini kan jelas sesuatu yang tidak pernah putus jadinya terus saja mengalir ya. Kayak kesehatan dan kesejahteraannya terus mengalir. Amin, semoga sehat dan sejahtera selalu ya. Tapi memang bahannya semua alami nih Pak Man ya. Dari minyaknya, tapi ini memang kalau pabrik kan biasanya suatu produksi itu menghasilkan limbah. Nah kalau kutus-kutus sendiri ini memang kan tidak ada limbahnya, Pak Man ya. Bisa jelaskan mungkin proses-prosesnya dari mungkin minyak sampai terbentuknya dari ada tanam-tanami, sabun kalila sampai bubuk kutus-kutus tersendiri nih. Mungkin buat yang Foxian yang belum tahu nih, bisa dijelaskan sedikit nih. Ya, saya jelaskan sedikit kepada Foxian seluruh Nusantara. Jadinya kutus-kutus ini memang bahan-bahannya itu memang dicampur sedemikian rupa dan bahan dasarnya itu minyak kelapa. Minyak kelapa dan untuk residunya itu dijadikan sabun. Nah, ini sabun kalila ya. Jadinya terus untuk sisa-sisa residunya itu ya habis digunakan sebagai sabun dan dijadikan bubuk. Dan dijadikan bubuk, dan bubuk ini bisa dicampurkan dengan minyak kutus-kutus yang dipanaskan. Dan sabunnya itu bisa dipakai mandi. Dan jadinya untuk sampahnya itu kita di kutus-kutus memang nggak ada. Nggak ada ya? Murni jadinya sampai bubuknya pun laku. Jadinya karena bahan kita ini memang dari jejamuan dan memang semua kita manfaatkan dengan baik. Berguna untuk tubuh dan nggak ada sisa, artinya nggak ada merusak alam gitu lah pokoknya ya. Memang bahannya dari alam. Dan dari produk-produknya sendiri, Tanamu Tanami ini bisa diaplikasikan ke mana nih Pak Man untuk sabunnya? Kalau Tanamu Tanami biasanya lebih cenderung dia ke kecantikan. Kecantikan? Ya, kecantikan yang jerawatan dan permasalahan kulit lah ya. Jadinya glowing gitu ya. Kita sarankan dan kita udah buktikan juga menggunakan sabun Tanamu Tanami dan minyak Tanamu Tanami juga bisa dijadikan kayak sunblock lah istilahnya. Dan minyak Tanamu Tanami ini khusus untuk kulit, untuk herpes. Jadinya permasalahan kulit itu bisa kita gunakan. Ya, seperti itu. Dan satu lagi di kalilanya sendiri, sabun kalila. Tadi kan sabun Tanamu Tanami, sabun kalilanya. Sabun kalila biasanya kita untuk mandi dan dia menghilangkan bau badan. Bau badan juga? Ya. Nah itu tuh yang pengen dapat solusi, misalkan mengalami masalah bau badan, herpes, bisa menggunakan produk-produk kutus-kutus ya. Yang pengen tampil glowing, yang pengen bebas jerawat, Tanamu Tanami, sabunnya sudah siap. Tinggal aplikasikan juga dengan minyak Tanamu Tanami Pak Man ya. Wah luar biasa khasiatnya sendiri nih ya. Dari beberapa produk ini, dari Pak Man sendiri ataupun Pak Man Yasa mungkin, yang paling sering digunakan yang mana Pak Man? Kalau saya pribadi paling sering pakai minyak kutus-kutus. Minyak kutus-kutus ya, memang itu memang rutin kita pakai sebelum tidur. Dari ujung rambut sampai ujung kaki itu udah kita balur. Jadi kita saranin ya untuk semua Foxian seluruh Nusantara ya, jangan hanya dioles ya. Kalau kita memang ingin memakai kutus-kutus tuh, kita balur sesuai dengan aturan pakai ya. Banyak kita temui di lapangan, karena mohon maaf saya cerita sedikit, saya juga selain punya toko, saya juga sering Bukalapak. Ikut event basar lah. Ikut event basar. Jadi ingin memperkenalkan kutus-kutus kepada halayak ramai. Jadi walaupun sekarang mungkin sebagian besar tahu ya, tapi kita lebih memperkenalkan lagi.
mungkin ke orang-orang luar ya, tamu-tamu asing. Jadi selama ini cara yang terbaik untuk memperkenalkan produk itu dengan kita sentuh langsung. Balur maksudnya. Oke. Ya, ini langsung dibalur. Jadi bule atau tamu yang dari Eropa dari mana itu tidak tahu apa isi minyak ini kan tidak tahu dia. Kita jadi praktekkan langsung dia di lapangan. Jadi balur kaki, terus masak segala macam. Itu pernah kejadian? Maksudnya Pak Man turun langsung ke bule-bule? memang. Oh, sering. Hampir setiap minggu, jadinya hampir setiap hari kadang-kadang. Itu di mana Pak Man? Untuk event yang sering kita ikuti itu kita tergabung di Bali Basar Community. Bali Basar Community. Itu juga karena saya senang ikut di situ karena event-eventnya itu kebanyakan di tempat-tempat wisata, pariwisata. Di situ kita bisa ketemu dengan tamu langsung. Jadi setelah dibalur ternyata dia tertarik beli. Gitu. Kalau kita hanya sekedar bilang ini minyak herbal, begini khasiatnya gini, tapi kalau kita tidak sentuh, dia nggak percaya gitu. Oke, berarti ada pengorbanan dong di situ. Ya, betul. Oh ya, kita memang anggaplah ya, semua memang awalnya kita berbagi dulu dan kita balur dan mereka tuh percaya seperti itu. Ini Pak Man terjun sendiri langsung gitu? Iya. Oh, berarti jago dong bahasa Inggrisnya Pak Man ini. Kalau saya pengalaman di pariwisata di tempat kerja orang tidak sepasis orang yang memang pengetahuannya di bahasa Inggris. Kita bahasa pasaran tapi diterima oleh tamu. Jadi yang penting dia ngerti itu aja. Kayak dulu biasanya kalau kita di bidang teknik sebatas teknik. Terus sekarang ini ya sebatas kudus-kudus gitu. Tapi gimana pengalaman dari bule-bule tersebut? Ada nggak sih yang pengen tertarik memang untuk beli kutus-kutus? Ya, kalau memang seperti yang saya bilang tadi, kalau memang dia sudah kita sentuh, kemudian merasakan, kok hangat, tidak panas, jadi ini hangat, gitu. Oh, langsung beli. Ada juga kemarin pengalaman tamu yang diserang nyamuk ya, nyamuk. Kita coba langsung kudus-kudus. Ya, jadi senang dia, loh hilang nyamuknya, langsung dia beli gitu loh. Jadi kebanyakan juga kita, tapi tidak semua tamu itu bisa kita pegang, nanti kita sentuh karena punya karakter masing-masing ya. Jadi kita lihat juga, bagaimana sih karakternya. Gitu. Tapi dalam hal ini kita harus berpasangan dengan pasangan hidup kita. Kenapa gitu Bang? Karena kalau kita udah gabung gitu loh, jadi aura kita bersatu. Saling support lah Pak Man. Saling support. Ya. Kalau kita sendiri kadang-kadang nawarin tamu juga nggak enak. Kita ada yang nawarin, terus ada yang praktekin. Ada yang jelasin, ada yang praktekin. Itu. Terus ada yang liput satu. Itu paling penting. Karena zaman medsos lah sekarang. Iya, benar banget. Oke, itu menarik ya. Tadi Pak Man turun langsung, ada basar-basar seperti itu ya. Nah, untuk Foxian di luar sana yang masih stay tune, yang masih nonton dan dengarkan kita, yang mau tanya-tanya nih silahkan, saya masih tungguin ya. Boleh di chat langsung di Facebook kita ataupun di YouTube dan juga di WhatsApp di nomor 0878784 Ini sudah ada yang nanya nih Pak Man. Boleh ya, saya bacain dulu sebentar. Yang pertama ini dari Hidar di Pemogan. Ini pertanyaannya, kenapa memilih untuk menjadi reseller kutus-kutus? Padahal kan di Bali saja ada banyak produk-produk yang punya nama dan katanya menguntungkan jika menjadi resellernya. Siapa tahu bisa menginspirasi yang lain untuk menjadi reseller kutus-kutus. Terima kasih. Nah, boleh dijawab? Boleh, silakan dari Pak Man Yase ataupun Pak Mansila, siapa mau jawab? Kenapa harus memilih kutus-kutus sedangkan produk yang lain kan banyak? Nah, seperti itu. Oh, kalau saya sendiri itu kenapa saya di kutus-kutus karena semua itu tumbuh dari diri saya sendiri, bukan karena saya diajak sama orang. Jadinya memang saya harapkan juga kepada teman-teman, kalau memang menjalankan suatu usaha itu harus ditanyakan pada diri sendiri karena ya
Dan jodoh dan rezeki itu sebenarnya sudah ada yang mengatur dan hanya diri kita sendiri yang bisa menjawab. Begitu pula dengan saya dan begitu pula juga dengan Pak Man Sumerto ya. Saya Pak Man ya. Jadinya contoh ini, saya ngajak beliau di tahun 2016. Mungkin belum berjodoh. Kalau memang jodoh dan beliau yakin di tahun 2020 beliau datang dengan sendirinya. Pak Man ya, coba Pak Man gimana? Nah, Pak Man sendiri bagaimana nih, kenapa memilih jadi reseller mungkin dari sudut pandangnya Pak Man ya? Kadang-kadang produk lain kan banyak yang lebih bagus. Kenapa milih Kutus? Apa yang menjadi apa ya dibilang motivasinya kok bisa jadi? Ya karena saya pribadi termotivasi dengan prakteknya langsung itu. Dengan saya waktu sakit kemudian sembuh, itu menjadi motivasi. Karena energi yang memang masuk dalam pribadi saya itu yang membuat saya sadar bahwa kita harus kembali ke alam ya. Ke alam, jadi walaupun banyak produk yang ada saat ini, tapi Kudus-Kudus ini memang energinya luar biasa. Dan bukan hanya saya sendiri yang bilang seperti itu, ada customer yang mungkin yang sudah duluan lah pakai Kudus-Kudus ini memang merasakan itu beda dia dengan minyak-minyak lain itu. Bukan kita menjelekkan produk lain. Kita tetap menghormati karena pilihan itu seperti yang dibilang Pak Man ada di diri kita. Mengapa kita kok milih Kudus-Kudus? Itu kan jawabannya kita sendiri ya. Itu sama dengan Pak Man. Jadi apapun yang menjadi pilihan itu tentunya ada panggilan nurani. Ya, panggilan jiwa lah ya. Karena memang bukan kita melemahkan produk lain sih, tidak. Karena dalam alam semesta itu semua memiliki jodoh-jodoh sendiri. Modelnya kayak kita, Kudus-Kudus yang sejati bertemu dengan Kudus-Kudus yang sejati. Kan begitu, mungkin produk lain sama juga. Jadinya amin, jodoh kita ada di sini dan kita bisa membantu untuk kesehatan dan kesejahteraan orang banyak. Dan saya merasakan awalnya memang kan di dalam diri saya sendiri. Terus saya coba praktekkan bener apa enggak itu jadinya. Ternyata ini sembuh, ini sembuh, ini sembuh. Jadinya dari sana saya itu yakin. Itu jadinya karena kan awalnya karena saya bukan seorang pemakai, jadinya saya dengar-dengar ceritanya orang, terus saya juga lihat-lihat di sosial media, saya praktekkan. Padahal ini sesuatu yang bagus, ini energinya yang bagus gitu. Jadinya kalau tidak kita praktekkan, jadinya di lapangan kan kita nggak tahu. Ternyata benar seperti itu. Oke, itu tadi jawaban untuk pertanyaan dari Kak Hidariani ya di Pemogan. Jadi balik lagi ke diri sendiri, intuisi diri sendiri ya. Kayak lagunya Yura Yunita, intuisi. Intuisi ya. Kalau nggak pakai dulu ya belum tahu kan gitu ya. Harus rasakan dulu untuk menjadi seorang penjual ataupun reseller. Semoga terjawab ya. Kemudian ada lagi nih pertanyaan nih. Kira-kira Pak kalau menjadi reseller, apakah ada target penjualan? Tadi sudah kita sempat singgung ya. Kemudian kalau boleh tahu berapa targetnya atau apakah ada benefit jika bergabung menjadi reseller? Nah silakan Pak Man. Saya duluan ya. Kalau kita di Kudus-Kudus memang nggak ada target lah ya. Kalau saya khususnya di tim Bali Semesta itu saya tidak pernah menargetkan anak-anak. Yang menargetkan kita adalah diri kita sendiri. Dan yang jelas kalau memang bonafide yang kita dapatkan itu sesuai dengan pengambilan kita. Anggap kalau sekarang kan kalau mau sebagai pemakai harganya 170, kalau memang kita mau jualan ngambil 3 aja bisa jualan sebenarnya. 3, 6, 12, 30, 60 itu udah bisa jualan sesuai dengan jadinya bagi saya untuk Foxian seluruh Nusantara bahwa kita mau join di Kudus-Kudus itu disesuaikan dengan isi kantongnya kita karena semua udah ada listnya. Jadi nggak ada target ya? Nggak ada target.
Oke, terima kasih. Pertanyaannya dari tadi, sebentar ini nggak ada namanya tadi ya. Oh, dari Hidar juga nih nyambung ya pertanyaannya. Semoga menjawab. Kemudian masih ada lagi di sini dari Nindi di Penatih. Om Swastiastu, Swastiastu, Kutus Jos katanya. Siap. Ingin bertanya manfaat minyak tanam-tanami apa aja ya? Karena saya lebih sering menggunakan minyak balur. Mohon jawabannya, terima kasih. Tadi sudah dijawab juga, sudah dijelaskan juga. Untuk manfaat dari minyak tanam-tanami seperti Herpas Pak Man ya. Mungkin dijelaskan disambung. kembali. Disambung oleh Pak Man Yase untuk manfaat dari minyak tanam-tanami. Manfaatnya cukup banyak ya. Di sini ada untuk perawatan kulit ya, untuk bagi wanita mungkin ya, ingin wajahnya glowing. Kita juga laki-laki butuh perawatan kulit kan. Iya, benar. Nah, kemudian untuk mengobati kusta, bekas diabetes, luka lama ya. Mungkin kalau luka baru itu pakai kudus-kudus bisa. Kalau luka lama perasaan bisa nggak, Pak Man? Luka perasaan. Itu dalam ya. Cari pengganti. Jangan sampai luka hatinya. Kita sebagai reseller kudus-kudus saja lah biar tidak luka. Iya. Biar tetap senang, bahagia, sejahtera. Ya. Oke, lanjut lagi Pak Man. Ini ada lagi satu rahasia ya. Nah, ini yang dibongkar saya nih dapatkan sekarang. di masterclass yang terakhir ya. Dan terbukti. Nah, ini juga untuk mengatasi keputihan. Oke. Dan mengesetkan. Ya. Bagi bapak ibu ya atau ibu-ibu ya yang punya masalah dalam berhubungan ya rumah tangga mungkin ya, atau punya ibu-ibu yang di umur di atas 45 ya, mungkin dirasa udah enggak, kamu ini udah enggak cantik ya, sudah enggak terasa gitu. Itu bisa pakai minyak tanam-tanami juga, mandinya dengan sabun tanam-tanami. Nah, untuk yang pria, ini karena kandungannya selain juga hasil buah nyamplung ya, ini juga ada di situ bagian jeruk bali, lavenders, juga ada bahan-bahannya lain. Ini yang juga membantu vitalitas laki-laki. Oke, bisa bentuk vitalitas juga ya? Juga bisa. Wah. Udah dibuktikan. Dan ini harus dipraktekkan. Kalau nggak ada lawan kan. Repot jadinya lawannya. Oke. Ini pencerahan ya untuk Foxian. Ada lagi Pak Man untuk manfaat-manfaat lainnya? Ya, itu bagian yang penting ya. Ini mungkin jarang dibuka ya. Jarang dibuka. Jadi saatnya kita buka-bukaan lah. Oke. Semua manfaatnya kita. Ya, kita menoleh ke babi aja. Sekarang benar berapa sih umurnya? Bentar Pak Man, saya telepon oleh babi loh. Iya bener ya, masih kencang, jiwa mudanya. Benar sekali. Itu berkat tanam-tanami babi seperti itu, wajahnya kelihatan masih remaja ya. Iya benar banget. Oke, itu semoga menjawab ya pertanyaan yang sudah ditanyakan tadi oleh Nindi di Penatih. Kemudian masih ada nih pertanyaan Mary di Badung, izin bertanya, kenapa harga di luaran sana ini banyak yang murah? Ini mungkin di toko online, apakah itu minyak asli atau palsu? Nah, mungkin bisa Pak Man. Kalau kita ya, khususnya saya sampaikan kepada Fox Radio Bali seluruh Nusantara, kalau membeli minyak kutus-kutus itu dia agen resmi. Jadi ya, kalau kita di online atau mungkin di tempat yang tidak resmi itu kita tidak menjamin keaslian produknya. Seperti itu. Jadinya kalau berani modelnya membeli di luaran dari tempat yang resmi itu kita tidak bertanggung jawab. Oke. Pokoknya beli yang distributor lah gitu. Ya. Ya, di agen yang resmi. Agen yang resmi ya. Nah, coba deh cari di agen-agen resmi di terdekat di kota-kota Anda, Foxian ya. Iya. Nah itu, ini masih ada pertanyaan, sebentar saya cek dulu. Saya Bagus dari Tabanan, di mana tempat saya ini bisa beli minyak kutus-kutus yang asli di setiap kabupatennya. Nah itu pertanyaan ini mungkin dicari di distributor-distributor yang seperti yang dibilang tadi ya, oleh Pak Man. Atau bisa hubungi nomor telepon. Nah,
nomor teleponnya Pak Man. Ya, bagi fans Fox Radio yang masih kesulitan mencari minyak kutus-kutus yang asli ya, bisa chat kami di nomor 081-237-901-965. Kami jamin keasliannya 100%. Dan kalau mau ingin join dengan kami sebagai reseller juga pintu sangat terbuka. Nah, itu. Atau datang langsung ke Buduk ya. Kita masas dulu di sana bagi yang pegal-pegal, yang sakit pinggang. Nanti langsung dah beli 1 paket minyak kutus-kutus asli. Itu dia Foxian yang masih bingung kemana belinya, bisa dihubungi nomor Pak Aman ataupun distributor-distributor jangan lupa terdekat. Jalan Kopral Inyoman Suwena nomor 47 Banjar Umur Tegal Buduk Mengui Badung. Yes. Nanti dibongkar rahasia-rahasianya sama Pak Maniasa ya. Manfaat-manfaat di balik minyak kutus-kutus yang jarang diketahui ya. Seperti yang tadi dibilang oleh Pak Maniasa ya. Dan ini ada lucu satu yang saya baru kenal tamu dari Australia. Seorang owner restoran ya. Saya bagaimana cara memancing dia itu biar tertarik gitu. Dia umurnya sudah hampir 70-an di atas. Nah, kebetulan dia ngajak temen cewek, bukan pasangan lah. Itu masih muda gitu, masih muda. Nah, jadi saya rayu aja. Kalau kamu ya dalam berhubungan yang lebih jos gitu ya. Jadi pakai minyak kutus-kutus ini gitu. Bagaimana caranya? Iya. Saya kasih tahu resepnya. Di luaran sana yang sudah beristri nih yang pengen tahu rahasianya hubungi Pak Maniasa saya. Saya juga minta tipsnya nanti Pak Man kalau sudah beristri. Terus ngomong jadi dia beli Pak? Beli. Kan begini. Awalnya mau beli 1 ya. 2 kali dia ke situ beli 3. Besoknya datang lagi gini masas kakinya urut-urut, memang dia merasakan ada keluhan di lambung, kemudian di perut, di kepala. Memang tepat apa yang kita pijit itu. Istrinya lagi beli 3 di hari yang kedua. Jadi, ini harus nambah. Tamu yang 1 beli 6 botol jadinya, 1 paket. Nah, sudah terbukti berarti Pak Man ya, bagaimana manfaat dari kutus-kutus, dari bule juga sendiri ya. Oke, Pak Man double Pak Man nih. Ini kan tadi banyak banget manfaat ataupun sudah kegunaan dari kutus-kutus. Boleh dong kasih tips untuk Foxian yang masih ragu-ragu, mungkin yang pengen jadi reseller, nantinya yang pengen jualan minyak kutus-kutus agar benar-benar yakin bahwa ini produk bagus gitu untuk disebarkan. Ya, silahkan aja datang ke markas besar Bali Semesta, Jalan Gunung Salak nomor 59 Denpasar Barat. Dan bisa juga ke tempatnya Pak Man? Ya, bisa datang lagi kunjungi kami. Tapi tips saya pribadi ya, kita ikuti saja aturan pabrik ya. Kita sudah ada list harga, kita jangan mencoba bermain curang. Tentunya kalau kita sudah jalan dengan aturan, tentunya kesejahteraan itu kita raih gitu ya. Walaupun belum sejahtera 100%, kita tentunya punya penghasilan. Untuk apa sih kita masih zaman sekarang ini merusak diri kita sendiri? Lebih baik apa yang kita percayai, kita yakini, kita lakukan dengan sepenuh hati, jangan mencoba merusak tatanan yang sudah ada. Kutus-kutus dimanapun berada, ayo kita berbenah mulai sekarang kembali ke jalur yang benar. Lakukan tugas kita masing-masing, karena kita punya tugas masing-masing ya. Tidak ada perasaan untuk bersaing, tapi bersaing dengan sehat. Artinya kita jangan pernah merusak tatanan yang sudah ada. Dan satu lagi, jangan pernah memberikan barang kepada orang yang tidak kita percayai. Nah, itu tipsnya ya. Tapi memang dari visi misi kutus-kutus menyehatkan dan mensejahterakan Pak Man ya. Dan untuk Foxian mungkin nikmati aja prosesnya. Ya, semua butuh berproses kan gitu ya. Oke, terima kasih tipsnya dari Pak Man berdua.
Kemudian nih kan udah apa ya dibilang udah mau memasuki ulang tahun Kutus-Kutus yang ke-9 ya. Ya. Nah harapannya sendiri dari Pak Man, gimana nih ke depannya untuk Kutus-Kutus nih di ulang tahun yang ke-9? Ya, harapan saya ini semoga Kutus-Kutus ke depannya bisa semakin berjaya dan bisa kita wariskan kepada anak cucu kita. Karena bagi saya sendiri ini memang Kutus-Kutus ini sangat luar biasa sekali, energinya yang ada di dalamnya luar biasa sekali, sudah terbukti menyehatkan dan mensejahterakan kita semua. Jadinya memang tantangan kita ini biasanya banyak ada di dalam. Jadinya ayo kita sama-sama berbenah, Kutus-Kutus yang sejati, ayo kita seperti apa yang disampaikan Pak Man, kita mengikuti aturan yang sudah ada. Dan memang jangan sampai kita memberikan produknya kita kepada orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Jadinya karena kita harus saling mengisi jadinya dan kita harus percaya dengan timnya kita dan jangan sampai jatuh kepada orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Itu dia tadi harapan dari Pak Man Silo ya. Pokoknya semoga semakin sukses ke depannya gitu ya. Dari Pak Man Yasa sendiri harapannya untuk Kutus-Kutus di ulang tahun yang ke-9? Harapannya tentu saja semua Kutus-Kutusian yang ada di seluruh Nusantara bisa sejahtera ya. Amin. Bagaimanapun itu caranya kita sesuai dengan visi dan misi Kutus-Kutus, semua Kutus-Kutus bisa sehat, sembuh dan sejahtera. Dan dengan harapan kita mendapatkan hasil yang lebih baik tentunya di tahun 2023. 2023. Siap. Terima kasih Pak Mansilo dan Pak Maniasa sudah berbagi di sini. Sudah memberikan tahu informasi-informasi seputaran Kutus-Kutus. Untuk untuk media sosial sendiri deh terakhir nih dari Pak Mansila atau Pak Maniasa. Pak Mansila apa aja media sosialnya yang bisa dikunjungi mungkin yang bisa dilihat? Foxian yang pengen tahu? Ya, kalau media sosial saya itu ada FB, IG, TikTok juga ada. Jarang-jarang juga. Pargoy nggak? Gitu-gitu nggak? Jadinya namanya sama juga Mansila AJS. AJS. Iya. Pak Mansila Ajus gitu ya. Oke, itu dia Foxian, Pak Mansila Ajus. Kemudian Pak Maniasa sendiri Sumertayasa. Kalau nama akun Facebook saya memang Inyoman Sumertayasa. Kalau di IG-nya Sumertayasa Kutus-Kutus. Kalau di TikTok Man Kutus-Kutus. Ada juga di TikTok? Ada. Tapi kalau saya lebih banyak di lapangan. Di lapangan. Jadi saat kita memijat tamu, memasak tamu itu kita. Kemudian kalau untuk pemesanan Kutus-Kutus ya yang resmi juga ada lewat Shopee. Shopee itu KKB 2021. Itu akun saya yang di situ. Nah, itu sudah asli itu, tidak ada produk palsu di situ. Kemudian juga ada di Tokopedia. Itu juga ada Sumertayasa di situ, nama asli ya. Jadi belilah atau pilihlah walaupun lewat online, kita harus pintar-pintar memilih. Jangan asal melihat harga murah. Belum tentu harga murah itu berkualitas. Sama dengan Bapak Ibu membeli produk yang memang punya branding ya. Memang sedikit mahal tapi memang kualitas dia. Kalau kita beli barang yang murahan ya memang murah, yang tidak berkualitas. Saya udah sering kok makan online seperti itu. Jadi yang kecewa kita sendiri. Jangan menyalahkan Kutus-Kutus ya. Untuk semua ya. Jangan pernah menyalahkan Kutus-Kutus, tapi salahkanlah diri kita sendiri. Kenapa saya beli yang salah gitu ya. Dimanapun berada, ayo kita kembali bangkitkan semangat kita, cintai produk lokal yaitu herbal Indonesia. Oke, itu dia dari Pak Man ya. Tepuk tangan. Jadi untuk Foxian yang masih bingung pengen cari yang asli mungkin bisa disebutkan tadi dicari di media sosial ataupun di toko online. Pak Man sendiri sudah dikasih tahu tadi ya. Oke, terima kasih Pak Mansila dan Pak Maniasa, sehat-sehat terus. Semoga selalu bisa menginspirasi kita semua. Terima kasih atas obrolannya yang sangat inspiratif ini. Foxian nggak terasa ya, waktu sudah
mepet juga di sini. Itu tandanya kita harus pamit undur diri. Sekali lagi terima kasih untuk Foxian yang sudah gabungan, yang sudah joinan, yang sudah nanya-nanya tadi. Pokoknya program acara kita Basa Basi Kutus-Kutus ini hadir setiap hari Senin jam 4 sore Foxian ya. Kita ketemu di lain kesempatan, kita ketemu di minggu depan di jam yang sama Foxian ya. Terima kasih sekali lagi Pak Maniase, pokoknya sehat terus, sukses selalu ya. Kalau begitu, Bung Jack Holiday pamit undur diri. Kita tagline terakhir ya untuk Kutus-Kutus untuk menutup acara kita di sore hari ini. Kutus-Kutus, jos! Kutus-Kutus, jos! Kutus-Kutus, jos, jos, jos! Bye-bye! Bye-bye! Oke. Thank you.